Kita mulai aja ya. Setengah 8 juga sambil menunggu yang lain, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai akuntansi persediaan. Ada yang ngibul dong suara. Sebelum kita masuk ke materi, untuk pertemuan sebelumnya mengenai piutang ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau nanti kalau misalkan sambil berjalan boleh ditanyakan juga ya mengenai materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjut aja ke materi. Izin share screen ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat aja. Oke, kita masuk di akuntansi persediaan. Oke, yang pertama pastinya ya ke pengertian dulu aja ya teori. Sini persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual intinya dalam kegiatan usaha normal. Nah, di sini tuh ya pastinya persediaan termasuk ke dalam aset lancar. Cuman di sini saya ngejelasinnya di manufaktur. Kalau di perdagangan kan pastinya berbentuk persediaan jadi yang udah siap dijual. Misalnya disebut persediaan barang dagang. Ya satu jenis saja kalau untuk usaha dagang. Tapi kalau untuk persediaan manufaktur itu ada 3 ya. Bahan baku, kemudian bahan dalam proses, kemudian satu lagi barang jadi yang siap dijual. Kalau bahan baku intinya sih bahan-bahan yang memang bahan yang memang diperlukan buat produksi. Misalkan kalau dari masakan tepungnya gitu. Terus ada juga persediaan barang dalam proses yang memang di sini persediaannya sudah dilakukan produksi tetapi belum selesai. Misalkan barang-barang yang perlu dicat sederhananya. Otomatis kan kalau mau barang dijual perlu dicat dulu tuh. Nah, masuknya di persediaan barang dalam proses. Intinya sih belum siap dijual. Persediaan barang proses. Yang terakhir ada persediaan barang jadi. Nah, ini udah siap dijual, udah siap ya selesai diproduksi intinya. Kemudian di sini ada persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam keadaan usaha normal dalam proses produksi untuk penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Nah, di sini yang pertama tersedia untuk dijual dalam keadaan usaha normal. Yang intinya sih si persediaan tuh memang dimaksudkan untuk dijual. Nah, itu termasuk ke persediaan. Kadang-kadang ada yang memang contohkan perlengkapan dan persediaan itu berbeda. Perlengkapan itu untuk sebagai penunjang lancarnya operasional, bukan sebagai bahan yang untuk menghasilkan produk. Nah, dengan seperti itu sih membedakannya. Kemudian ini dalam proses produksi untuk penjualan tersebut ya ini yang tadi ya barang dalam proses. Kemudian dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Intinya sih bahan-bahan ataupun perlengkapan-perlengkapan. Kalau bahan-bahan kan otomatis bahan yang memang
kalau nggak ada bahan itu tuh, nggak akan jadi tuh si apa namanya tuh, si, produknya, si barang jadinya. Nah, kalau perlengkapan biasanya hal-hal yang memang berkaitan untuk melengkapi si barang jadi tadi, bisa seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi dan karakteristik. Klasifikasi persediaan bergantung pada jenis usaha. Maksudnya semua perusahaan punya kriterianya masing-masing. Bagaimana cara menyikapi, intinya sih menyikapin manajemen persediaannya kalau di sini. Di sini kan ada fluktuasi stok atau stok persediaan cadangan. Persediaan untuk menjaga fluktuasi permintaan yang tidak terduga atau mengatasi penyimpangan dalam perkiraan penjualan atau produksi. Ya, intinya sih persediaan cadangan atau tambahan yang memang disimpannya tuh untuk antisipasi, hampir sama dengan antisipasi stok. Cara apa ya? Cara memahaminya ya tinggal dipilih aja. Cara fluktuasi atau antisipasi hanya berbeda di teori aja. Cara penyikapannya hampir sama aja. Ini sama-sama persediaan cadangan, ini juga persediaan antisipasi persediaan yang perlu dicadangkan. Ya biasanya sih kalau ada cadangan tuh, misalkan barangnya dijual musiman, tiba-tiba di bulan apa biasanya barang ini tuh laku banyak gitu. Misalkan contoh sederhananya mukena atau alat-alat ibadah, sarung, mukena dan lain sebagainya di bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri itu harus ada tambahan tuh si stok-stoknya agar bila mana konsumen membeli si barangnya selalu ada. Kemudian selain itu tuh bila mana adanya apa ya, gangguan-gangguan, entah itu dari proses produksi, entah itu bisa di perjalanan ataupun mesin-mesin yang tadinya harus diperbaiki untuk menunjang hal-hal yang memang adanya risiko di sana. Kemudian ada loss size inventory, persediaan dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan dari diskon terhadap pemilikan. Ya sederhananya untuk ini tuh kita memproduksi banyak tuh untuk meminimalisir penggunaan mesin misalnya. Semakin banyak, makin mengurangi jam yang diperlukan untuk mesin tersebut, sehingga biaya yang timbul dari mesin tersebut tuh lebih kecil. Kemudian ada pipeline inventory. Kalau ini berhubungan dengan perjalanan, sering dalam proses pengiriman dan pada saat ke tempat penggunaan yang memakan waktu beberapa hari atau minggu. Biasanya sih kalau pipeline berhubungan dengan impor ekspor. Misalkan persediaan tuh kan ada yang memang persediaan udah diakui pada saat dikirim atau dinaikkan ke kapal tuh dari luar negeri. Nah, itu udah dianggap persediaan misalkan. Nah, itu dimasukkan ke pipeline dulu, dipisahkan dengan persediaan yang lain. Misalkan jarak tempuh atau jarak waktu sampai ke perusahaan itu 2 minggu
berarti kan itu ada tempo waktu tuh. Berarti harus dipisahkan tuh agar di mana pesanan dari pelanggan ada, kita tahu bahwa persediaan di gudang tuh sebenarnya berapa. Kemudian ada berapa persediaan yang memang masih dalam perjalanan. Biasanya sih ekspor impor untuk terkait pipeline ini. Kalau untuk 2 hari 3 hari ya masih tergolong pendek ya. Kecuali kalau misalkan perputaran persediaannya cepat, ya harus ada cadangan juga, saling berkaitan. Ya pastinya kalau persediaan harus memperhitungkan pengiriman, cadangan, misalkan ada, jadi si perusahaan tuh setiap misalkan temponya setiap bulan tuh menjual berapa. Nah, di saat stoknya mencapai minimal, sehingga harus beli lagi. Berarti kan harus beli itu dengan tempo 2 minggu datang ke perusahaan. Nah, berarti di hari apa nih? Atau di persediaan berapa nih perlu dibeli, sehingga nantinya pada saat udah sampai nggak kosong gitu si gudangnya. Seperti itu. Penentuan kuantitas persediaan dan kepemilikan berhubungan dengan pengiriman juga. Tapi salah satunya ini selain pengiriman, konsinyasi. Tentukan jumlah persediaan menurunkan. Yang pertama ada FOB shipping point, belum kecatat. Nah, di sini barang menjadi pemilik pembeli ketika dinaikkan ke kapal. Nah, ini kan berarti kalau saat udah dikirim tuh naik ke kapal dalam jangka waktu 2 minggu, berarti itu udah harus diakui persediaan kan oleh perusahaan. Jadi dianggapnya ya persediaan dalam perjalanan. Kemudian ada FOB destination, barang milik pembeli ketika diturunkan dari kapal. Nah, ini berarti diakui ya di mana ada apa-apa. Jadi memperhitungkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di kapal, kemudian itu masih menjadi milik penjual atau pembeli. Ini kan berarti kalau udah diturunkan dari kapal, kalau menjadi pemilik persediaannya saat turun dari kapal, berarti harus benar-benar pasti itu antar kontrak dengan penjualnya. Persediaan itu diakuinya pada saat kapan. Sehingga kalau misalkan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ya sesuai kontrak. Misalkan kehilangan pada saat di kapal. Jadi itu kan kewajiban pihak mana tuh yang untuk merugi karena kehilangan tersebut. Kemudian ada di sini persediaan konsinyasi. Nah, kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang memang itu berupa barang titipan, tapi mereka menganggap itu persediaan. Nah, teman-teman kalau misalkan konsinyasi itu kepemilikannya masih milik pemasok, atau di sini penitip barangnya. Nah, bila mana itu terjual,
itu nggak ada kaitannya dengan persediaan. Kecuali kalau misalkan si persediaannya tuh boleh aja dicatat, tapi nggak langsung berhubungan dengan operasional. Itu tuh hanya sebagai catatan eh, tambahan untuk barang konsinyasi. Nanti kalau misalkan diakui penjualan juga, masuknya di pendapatan lain-lain. Nggak masuk ke penjualan operasional, kecuali kalau misalkan apa ya, sektor bisnisnya berfokus di konsinyasi. Nah, itu beda lagi. Tapi tergantung juga kontraknya seperti apa. Kalau misalkan sektor bisnisnya seperti itu, fokus konsinyasi. Apakah nanti bila mana terjual itu hanya pendapatan dari bagi hasilnya aja atau seperti apa? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik. Pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan fisik. Jadi setiap periode di akhir tahun itu dilakukan, di akhir tahun ataupun di akhir bulan itu dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau untuk perpetual itu melakukan pencatatan secara terstruktur. Jadi ada ya setiap keluar barang, setiap barusan tuh setiap barang keluar, barang masuk itu langsung dicatat. Tapi kalau untuk sistem periodik kan itu hanya berdasarkan fisik persediaan di akhir periode. Nah, cara menyikapinya kalau saya ya digunain dua-duanya. Jadi ada pencatatan setiap keluar masuk jadi real time. Ada juga dihitung secara fisik di akhir periode. Nanti dibandingkan tuh agar nantinya lebih akurat gitu. Jadi ada yang namanya sistem campuran. Jadi kombinasi keduanya. Ya untuk sekarang sih kebanyakan untuk persediaan yang gak terlalu banyak, keduanya diberlakukan periodik maupun perpetual. Untuk pembandingannya ini perpetualnya sesuai dengan pembelian dan pemakaian. Kalau fisik periodik ini pada saat pembelian catat sebagai persediaan baru di jurnal pemakaiannya keseluruhan di akhir periode. Nah, kalau kedua-duanya dipakai, nah misalkan perpetual nih setiap keluar persediaan ataupun pembelian, berarti kan di sana hanya di akhir periodenya hanya bila mana ada koreksi aja kalau berdasarkan fisik. Jadi koreksi. Karena ya udah di jurnal setiap pemakaian juga, kenapa harus di jurnal lagi? Kecuali kalau ada koreksi di fisik. Itu sih kalau untuk menggunakan sistem campuran. Jadi kedua-duanya digunakan sehingga nanti di akhirnya juga bisa dibandingkan mana yang benar, mana yang memang dipergunakan. Gitu. Kalau fisik terlebih baru ada lagi. Kalau fisiknya berkurang berarti tinggal di jurnal koreksi. Biaya perolehan persediaan sedang diukur pada harga terendah atau biaya perolehan dari diversifikasi
Biaya perolehan penjualan dari biaya yang diperlukan RSM dalam kondisi dan lokasi siap dijual atau digunakan. Nah, dalam biaya perolehan ini ada 3 komponen yang memang untuk memperhitungkan biaya perolehan tersebut. Yang pertama ada biaya pembelian, yang mana si barangnya itu memang di saat barang akan dijual tuh memang prosesnya tuh dibeli, bukan diproduksi. Nah, nanti kan pada saat beli itu ada pembeliannya, ada biaya angkutannya, penanganannya, atau misalkan ada instalasi dan lain sebagainya. Nanti diperhitungkan juga. Ini kan diperhitungkannya menjadi HPP itu. Misalkan ada ongkos kirim dari luar negeri, otomatis kan bisa aja ongkos kirimnya lebih gede daripada nilai beli barang tersebut. Kemudian ada diskon ataupun ada potongan-potongan yang memang diberlakukan di perjanjian, nah, bisa aja. Kemudian ada biaya konversi, biaya langsung, ya ini proses produksi, proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Ada prosesnya, diperhitungkan, dikonversi dari mulai biaya orangnya atau tenaga kerja, kemudian ada biaya per headnya, biaya variabelnya itu diperhitungkan sehingga dapatlah biaya barang jadinya yang nantinya menjadi HPP. Kemudian ada biaya lain-lain yang memang timbul agar siap dijual atau dipakai. Seperti biaya perancangan produk untuk langganan khusus, biaya pembuangan, administrasi dan penjualan umumnya sebagai periode. Ini biaya-biaya yang memang timbulnya tuh di luar dari proses mendapatkan persediaan. Misalkan penyimpanan gudang, atau misalkan kita menyewa suatu gedung sebagai gudang persediaan, nah itu termasuk biaya lain-lain. Biaya penjualan. Lanjut, asumsi arus biaya persediaan. Keban materinya. Penilaian persediaan dan HPP berdasarkan biaya perolehan dapat dilakukan dengan 4 metode. Harus menerapkan asas konsistensi dalam memilih metode, meskipun asumsi arus biaya tidak harus sama dengan arus spesifik barang. Nah, di sini setiap arus barang yang keluar masuk, perusahaan itu menggunakan metode yang mana. Nah, di saat metode itu digunakan, jangan sampai berubah-berubah, yang tadinya menggunakan rata-rata di bulan Februari, kemudian diganti ke FIFO, kemudian diganti lagi. Nah, harus tetap konsisten, jangan berubah-ubah, karena nantinya timbulnya bingung di perhitungan tuh. Yang tadinya di sini HPP jadi bakalan banyak hitungan kalau misalkan rinciannya bisa terinci. Nantinya malah jadi bingung ke hitungan untuk memperhitungkan HPP-nya. Yang pertama ini ada identifikasi khusus. Metode penilaiannya
ini cocok untuk barang unik, spesifik atau bernilai tinggi. Karya seni keuntungan ini biasanya sih kalau saya menemukannya tuh di perumahan. Perumahan misalkan perumahan apa ya? Di lokasi ini perumahan apa namanya? Misalkan di lokasi A perumahannya perumahan namanya apa? Kemudian di lokasi B perumahannya perumahan apa? Karena bisa aja antar tahun tuh kan ada yang belum terjual. Nah, kemudian persediaannya lanjut ke tahun berikutnya. Nah, sehingga persediaan yang terjadi itu ya mengikuti saat rumah itu jadi kan. Tapi kalau misalkan 2024 dan 2025, 2024 perumahan A, 2025 perumahan B. Nah, otomatis kan untuk konversi untuk jadi rumah itu tuh akan berbeda. Semen dan lain sebagainya tuh bakalan berbeda antara 2024 dengan 2025 sehingga persediaannya akan berbeda juga. Nah, misalnya kadang-kadang kan kalau perusahaan properti itu banyak dari lokasi A, B, beda-beda lokasi, bahkan bisa beda-beda apa ya, wilayah kota saja. Atau misalkan mobil yang nilai besar tuh di showroom mobil ini berapa, bisa aja kan antar mobil tuh persediaannya walaupun sama pengirimannya berbeda, nah itu bisa aja beda nilai persediaannya karena pengiriman di waktu ini misal di waktu Februari misalkan dia ongkos kirimnya berapa, di waktu bulan Juli karena beli lagi itu berapa, itu bisa aja berbeda. Ini sih setiap barang yang udah ada di perusahaan dirincikan sesuai kriterianya masing-masing. Biasanya sih kalau untuk identifikasi khusus bernilai tinggi otomatis kan arus persediaannya juga agak terlalu cepat. Mobil, perumahan, ya kendaraan perumahan ataupun mungkin emas saja. Kalau misalkan retail memakai identifikasi khusus, wah kewalahan tuh. Kemudian ada kedua rata-rata. Ya barang tersedia untuk jual dibagi unit tersedia untuk jual mendapatkan biaya rata-rata. Intinya sih antara persediaan A dibelinya bulan Februari, persediaan B dibelinya bulan Juli. Nah, itu nanti di akhirnya akan dirata-ratain atau pada saat beli barang keduanya dirata-ratakan lagi. Misalkan beli di bulan Februari senilai 1 juta, kemudian bulan Julinya 3 juta, sehingga kalau ditotalin kan 4 juta tuh, sehingga barang tersebut tuh rata-ratanya 2 juta. Nah, itu biaya rata-rata unitnya. Kemudian ada FIFO. Ini barang yang pertama masuk yang akan dikeluarkan. Berarti kalau misalkan ada penjualan di bulan September yang terkait dengan tadi, bulan Februari beli, bulan Juli beli juga, September ada penjualan, otomatis barang yang Februari dulu yang perlu keluar.
jangan yang Juli, karena bisa aja timbul perbedaannya nilai persediaan. FIFO, kemudian ada juga LIFO, barang beli terakhir. Kalau tadi kan dijualnya yang Februari, kalau yang LIFO dijualnya yang Juli untuk bulan September. Cuman untuk LIFO ini karena kurang memadai digunakan, biasanya sih digunakan karena untuk memperkecil laba yang terjadi. Kalau FIFO kan masih terstruktur sesuai pembelian di awal sehingga sesuai. Tapi kalau kalau LIFO itu bisa aja memanage laba nantinya. Laba jadi lebih kecil, otomatis pajak juga lebih kecil. Timbulnya ke sana. Sehingga udah jangan lagi yang LIFO. Nah, ini contoh dari metode identifikasi khusus. Ini contohnya perhiasan ya, emas misalkan atau apa. Pembelian saat 5 Januari 5 juta, ini 8 Januari. Ya, dicatat rincian sesuai jenis barangnya. Kalau misalkan ada pembelian lagi di bulan Februari, ya dicatat sesuai bulan Februari. Kalau misalkan nilai harganya berbeda. Oke, dilanjut aja. Ini contoh FIFO dan rata-rata. Ini contoh soalnya ya. Ini pembelian, jumlah unitnya, harga satuan, total biayanya berapa. Kemudian ini sistem periodik di akhirnya. Fisiknya berapa. Perhitungkan. Kalau fisik FIFO dan rata-rata, kalau misalkan nggak ada penjualan ya sama-sama aja kan. Totalnya berapa. Ini diperhitungkan nih. Untuk metode rata-rata otomatis perlu diperhitungkan antara total biaya yang tadi dibagi dengan jumlah unitnya berapa tuh, sehingga timbullah biaya per unit. Nah, biaya per unitnya 11.000 nih. Persediaan akhirnya berapa? 8.000. Tinggal dikalikan 88 juta. Nah, barang yang tersedia yang dijual yang tadi total keseluruhan dari mulai saldo persediaan awal sampai pembelian itu dijumlahkan sehingga timbullah 110 juta. Persediaan akhirnya 88 juta, ditemukanlah harga pokok penjualan 22 juta. Nah, kalau untuk metode FIFO karena keluarnya sesuai barang masuk awal, berarti kan harus diketahui tuh barang masuk awal yang mana, baru diperhitungkan tuh HPP-nya. Ini kan di sini nilai persediaan akhir 11.000, 6.000 unit keluar. Soalnya 11.000. Pada saat penjualan yang awal 6.000, yang kedua ada 2.000 unit. Kalau di sini ditotalin langsung, ditemukan rata-ratanya. Kalau di sini ya sesuai dengan angka dari nilai beli tadi. Totalin sehingga didapatin 40 juta, baru diakumulasikan dari total barang keseluruhan, dikurangi nilai persediaan akhir, temukanlah HPP senilai 20 juta. Ini periodik ya.
sesuai dengan persediaan akhirnya tuh berapa. Jadi dicari dulu persediaan akhirnya, kemudian diakumulasikan atau diperhitungkan sehingga didapatkan HPP. Nah, ini untuk metode FIFO yang perpetual. Ini sesuai transaksi, sesuai dengan sesuai dengan keluarnya barang yang pertama kali masuk. Ini sih nggak akan jauh berbeda kalau untuk memperhitungkan HPP-nya. Ya, karena persediaan akhirnya juga akan sama. Ini kan yang pertama kali dijual, ini yang kedua, otomatis yang ini juga sama. Aktual. Tapi kalau untuk rata-rata itu bisa aja berbeda. Karena diperhitungkannya saat terjadinya transaksi itu. Otomatis kan di sini ada perubahan nilai rata-rata. Nah, nanti kan di rata-ratain dengan total persediaan ini ditemukanlah nilai persediaan per unit yang berbeda dengan nilai metode fisik atau per unit. Temukanlah persediaan akhir 88.500.000. Ya, nantinya di ujung-ujungnya tinggal diakumulasikan. Oke, lanjut kita metode estimasi persediaan retail dan laba kotor. Biasanya dipergunakan untuk laporan interim, pengecekan, atau misalkan ada yang bencana, bakaran dan lain sebagainya, sehingga si fisiknya tuh nggak bisa diperhitungkan. Nggak tahu tuh berarti kan si persediaannya secara aktual, sehingga diperkirakan aja estimasi. Yang mana dua metode yaitu retail dengan metode laba kotor. Kalau retail biasanya dipergunakan yang supermarket atau minimarket, barang-barang yang memang banyak jenis barangnya dan margin yang memang kalau retail kan biasanya marginnya juga agak jauh berbeda ya. Misalkan barang A dengan B itu nggak akan melebihi 10% misalkan. Ya paling 5% dan 8% nggak akan jauh berbeda. Bisa hasilnya itu berupa rasio yang ada diperhitungkan sehingga dapatlah per unitnya berapa untuk persediaan retail tersebut. Kalau untuk retail sih untuk barang-barang yang memang banyak jenis, kemudian dengan harga yang memang nggak jauh berbeda marginnya. Kemudian sering digunakan juga kalau adanya interim. Misalkan kalau perusahaan yang memang banyak barang, terus kalaupun fisiknya nggak bisa dilakukan per bulan, atau misalkan perhitungan fisik persediaannya dilakukan per setahun sekali atau 6 bulan sekali, tapi untuk mengetahui di bulan keempat, dilakukanlah metode seperti ini.
Ya walaupun ini hanya sebagai bentuk estimasi aja. Kalau untuk laba kotor dan persediaan akhir umumnya digunakan untuk laporan keuangan interim atau dalam keadaan hilang data. Kalau laba kotor ini biasanya sih karena nggak terlalu banyak barang sehingga cepat diperhitungkan dan kondisinya pun harus cepat-cepat. Misalkan ini perlu data, kan tadi adanya kehilangan data nih, tetapi ternyata perlu untuk laporan persediaan yang memang hilangnya tuh berapa nih, sehingga dicari tuh yang persediaan yang memang ya walaupun memang kurang akurat juga, tetapi saat kondisi yang diperlukan laba kotor ini yang dipergunakan, sama-sama memperkirakan stok persediaan sementara dilanjut. Ini metode estimasi persediaan. Ini contohnya ya. Persediaan awalnya berapa, pembeliannya berapa, total, kemudian markup. Ini tuh jadi biasanya kan kalau di retail tuh kadang nilai jualnya kan di up tuh, kadang di up, kadang dikecilin tuh. Bukan dikecilin dari ininya ya, tapi dari nilai tertinggi persediaannya. Nilai marginnya misalkan kadang 5-7% tuh, berarti kan markup-nya berapa, kemudian pada saat terjadinya kejadian itu dikurangin tuh cancellation, hingga ditemukan persediaan yang saat itu 20.500, harganya 38.000. Nah, tinggal diperhitungkan. Perhitungkan persediaan akhirnya. 20.500 dibagi 38.000 ditemukanlah persentase 53,95. Jadi tinggal diperhitungkan per unitnya berapa. Sini untuk retail, untuk perhitungan laba kotor ini contohnya sebagai produksinya dalam pulpen dengan biaya per unit 1.500 dan menjualnya dengan harga 2.000 per unit. Laba kotornya 500 atau 25% dari margin atas retail dan 33 atau sepertiga dari biaya. Nah, dari laporan rugi laba interim, ketahuilah penjualannya berapa, kemudian persediaannya berapa, pembelian atau produksinya berapa, ditemukan tersedia barang yang tersedia dijual, tetapi kan kita nggak tahu tuh persediaan akhirnya berapa, sehingga perlukan estimasi. Di sini diperhitungkan laba kotornya. Kalau marginnya tetap gini, kemungkinan estimasinya kurang lebih ya nggak terlalu jauh. Kan di sini laba kotor 200 juta ditemukan 150. HPP-nya 150 juta. Dibagi 33 atau sepertiga atau sepertiga persen. 33,3 mungkin. Ntar saya lihat.
itu 33,333%. Sehingga ditemukanlah 450. Nah, atau bisa juga menggunakan perhitungan tinggal dikurangin laba kotor 600 dapatlah persediaan akhir 540 dikurang 450. Sehingga ditemukanlah 90 juta. Ya walaupun ini estimasi tersendiri ya, 440 dari persediaan total dari keseluruhan barang yang dijual dikurangin PPP, sehingga persediaannya mungkin ada tuh bernilai 90 juta. Ya walaupun nggak tahu nih unit yang ada tuh unit apa aja. Ini kan hanya satu produksi pulpen aja. Oke, kita masuk ke pengendalian. Pengendalian internal persediaan. Prinsip-prinsip pengendalian internal untuk persediaan. Nah ini kalau teman-teman bekerja di bagian gudang, otomatis perlu dicatat nih, misalkan tugasnya harus sesuai, karena bisa aja misalkan nih accounting dengan persediaan disatuin, wah udah bisa aja kacau tuh. Accounting sebagai pencatat, gudang sebagai penjaga. Kalau misalkan itu keluar kan yang catat juga dia, yang memegang juga dia, si A gitu misalkan. Si A memegang gudang, si A juga memegang accounting. Otomatis kalau misalkan pencatatan pengeluaran dicatatnya juga oleh accounting. Di sana nggak ada pemisahan tanggung jawab. Jadi ya harus memang adanya pengawasan. Bila mana ada penyimpangan, itu bisa tahu kalau misalkan dipisahin tugasnya. Ini kan berarti ada pelaporan tuh dari bagian gudang ke bagian accounting, nilai dari keseluruhan persediaan akhir itu sekian, atau misalkan ini laporan persediaan fisik dari laporan tahunan, sehingga nanti ke accounting tuh didapatlah laporan yang memang hasilnya bakalan berupa laba rugi. Karena kalau di pergudangan kan hanya berupa persediaan yang memang nantinya berhubungan HPP-nya tuh dihitung di accounting. Di bagian gudang hanya tahu persediaannya aja. Bahkan kadang-kadang bagian gudang tuh nggak tahu nilai dari unitnya itu, yang tahu accountingnya aja. Accounting kan lebih condong ke nilai-nilai dari keseluruhan nilai perusahaan kan. Kalau bagian gudang ya bertanggung jawabnya ya hanya bagian itu aja, persediaan, nggak boleh hilang, nggak boleh kemana, kalau misalkan keluar harus dicatat. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pertanggungjawaban. Masing-masing bagian dalam pengungsian wajib menggunakan autorisasi yang otentik. Nah ini adanya kalau misalkan keluar barang ada dokumen bukti yang mana ditandatanganin oleh penanggung jawab persediaan kalau keluar. Kalau masuk ada tanda terima yang ditandatanganin oleh bagian persediaan juga. Intinya setiap ada aktivitas keluar masuk itu ada otorisasi resminya atau approval.
Kalau misalkan nggak ada approval kan, misalkan ada masuk, kemudian bagian atasan mau tahu nih udah masuk atau belum. Kalau misalkan ada bukti kan ada tanda terima, ya udah ketahuan tuh masuknya kapan, apakah ketahuan juga nilai jumlah unitnya yang masuk ketahuan, sehingga nantinya bila ada perhitungan fisik bisa diperbandingkan. Intinya sih dokumen-dokumen yang timbul saat persediaan itu keluar ataupun masuk, perlunya adanya otorisasi. Kemudian verifikasi intern yang independen, perhitungan ulang persediaan oleh petugas yang lain dilakukan sekali. Nah, kalau perhitungan, alangkah bagusnya kalau perhitungan fisik dihitung oleh bagian yang memang bukan bagian dari gudang, sehingga condongnya lebih independen, ya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bagian gudang kan ya nggak apa-apa disamain, walaupun fisiknya berbeda, bisa aja kan seperti itu, karena nggak ingin terjadinya tanya-tanya yang memang ya pertanyaan-pertanyaan dari atasan lah saja, atau nggak mau ribet, sehingga disamain aja sesuai dengan kartu stok, walaupun fisiknya bisa lebih bisa kurang, atau misalkan kalau lebih ya udahlah karena kartu stoknya lebih kecil daripada persediaan fisik diambil. Ya bisa aja kan hal-hal yang memang timbul keterjadian hal seperti itu tuh kalau nggak independen bisa terjadi. Biasanya kalau yang memperhitungkan ada internal audit yang melakukan stock of name. Kemudian yang keempat, prosedur pendokumentasian. Ya pastinya selalu ada dokumen-dokumen yang harus yang harus ada saat barang keluar ataupun masuk, dan resmi, begitupun dengan lengkap, dan lebih bagusnya sih dokumen tuh bisa terstruktur atau ada nomornya. Jadi bila mana ingin tahu masuk kapannya tuh ada bukti kan tuh, ada nomornya, hingga nanti kalau misalkan dibandingin sama kartu stok itu bisa tertracking atau ketahuan masuk keluarnya. Terus dokumentasi juga diperlukan bila mana pencatatan di kartu stok ternyata 2 kali atau kelupaan saja. Misalnya kalau dokumentasi persediaan sih adanya pengiriman, dikirim ke surat jalan, dan memang bukti-buktinya juga di accounting bisanya. Atau ada misalkan ada koreksinya seperti apa. Nah, ada yang seperti kemarin ada jurnal memorialnya, jadi ada historisnya, perlu didokumentasikan. Dan tujuan pengendalian dengan persediaan, efektivitas dan efisiensi. Jadi ya kalau misalkan ingin efektif dan efisien, ya internal persediaannya perlu dijaga tuh.
yang tadi pemisahan tugas contohnya harus sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai disatuin nih antara bagian pencatatan sama bagian jaga gudang, sehingga bisa timbulnya nggak efektif di sana. Biasanya sih kalau untuk efektif dan efisien juga diberlakukan untuk tahu keluar dan masuk barcode saja. Itu kan meningkatkan efisiensi juga. Misalkan diletakkan di barcode tuh tercantum letaknya di mana, kemudian total dari persediaannya juga ketahuan, total masuknya juga ketahuan. Yang kedua, nah, untuk keandalan pelaporan keuangan. Jadi kalau persediaannya dapat dipertanggungjawabkan, intinya sih internal kontrol internal persediaannya bagus, berarti ya akun persediaannya tuh ya andal gitu, dapat dipertanggungjawabkan. Intinya sih benar gitu, sesuai dengan nilai pada laporan keuangan. Kalau kontrol internalnya bagus. Kalau kontrol internalnya kurang kan ya mending diperhitungkan kembali tuh. Kecuali kalau barangnya banyak kan itu diperhitungkan kembali otomatis menambah waktu untuk menghitung fisik kan. Ya, setidaknya kalau misalkan internal kontrolnya bagus, ya kita mempercayai juga hasil dari laporan persediaan tersebut. Hasil dari laporan persediaan. Kemudian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, compliance dan regulasi. Persediaan itu ya ada standarnya sendiri di PSAK, sehingga harus sesuai. Yang mana tadi contohnya metode yang dipergunakan tuh jangan FIFO, harus FIFO atau average, atau misalkan identifikasi khusus sesuai dengan barangnya masing-masing kalian bernilai tinggi, atau menyikapin adanya persediaan konsinyasi. Itu bagaimana harus bagaimana cara mencatatnya, bila mana keluar itu dianggapnya pendapatan apa, itu harus sesuai. Nah, ini contoh dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan ya pengelolaan persediaan saat pengelolaan persediaan. Pengesediaan adanya kartu persediaan sebagai bentuk pengendalian. Kartu persediaan atau kartu stok biasanya di perusahaan bilangnya atau namanya kartu stok, sehingga nantinya bila mana keluar dicatat, bila mana masuk dicatat. Ya walaupun sekarang udah timbul teknologi yang bisa cepat mencatatnya, ya udah barcode aja, perlu dicatat di manual. Kalau barcode kan langsung timbul sistem, sehingga nantinya bisa aja langsung terakumulasi dengan nilainya di bagian akunting. Intinya sih bagaimana cara agar si persediaan itu dapat terkontrol dengan baik. Kalau
kartu stok tuh kalau di retail kan berupa barcode. Bahkan sekarang pun kalau dulu sih di bagian apoteker masih belum barcode, masih nama. Kalau sekarang udah barcode. Dari kapan ya barcode di obat? Udah lama sih. Nah, di sini pencatatan berikan formulir ya, agar usaha lebih akurat. Adanya formulir pembelian atau pemesanan ataupun namanya purchase order. Misalnya ada yang memang ini di gudang nih udah stok udah sedikit sehingga melakukan pemesanan purchase order nanti di dokumennya tuh di bagian pembelian. Kalau dari gudang kan hanya melaporkan ini nih perlu beli persediaan A misalkan sebanyak berapa unit atau berapa pieces. Nah, nanti dibuatlah purchase order nantinya untuk memesan ke supplier atau pemasok. Kemudian ada juga formulir faktur penjualan apabila adanya menjual persediaan. Faktur penjualan adanya faktur penjualan dari supplier ya. Dari supplier, jadi kalau misalkan udah purchase order, pemesanan, sehingga dikirim tuh adanya surat jalan dari supplier, nantinya juga ada tanda terima. Nah, baru ada faktur penjualan dari mereka, dari suppliernya. Kalau kita kan hanya purchase order, pembelian. Nah, kalau untuk penjualan nanti sebagai bukti untuk ke accounting, catatan sebenarnya harga dari pembelian itu berapa. Nah, itu tercantum di faktur penjualan. Kalau misalkan ada lagi penanggihan invoice, kemudian laporan penerimaan barang. Nah, ini kayak yang tadi tanda terima. Tanda terima barang karena kan barang tuh kadang-kadang dikirim oleh supplier tuh langsung ke bagian gudang. Nah, bagian gudang harus ada tanda terima. Accounting belum tahu tuh, bisa aja. Nanti baru laporan-laporannya tuh setelah beberapa jam kemudian, atau mungkin ada laporan ke bagian accounting bahwa udah diterima barang, kemudian ada cacat atau retur, itu di tanda terima. Karena pada saat penerimaan barang kan harus dicek tuh barang tuh benar-benar 100% dalam kondisi baik semuanya apa enggak. Kemudian ada laporan pengiriman persediaan. Nah, ini surat jalan yang tadi. Di surat jalan kan tercantum berapa banyak persediaannya, kemudian nilainya berapa. Karena kan itu sebagai tanda bukti perusahaan tuh mengirim tanggal berapa, diterima tanggal berapa. Ini manajemen persediaan, kuantitas dan waktu. Sebenarnya sih kalau manajemen persediaan banyak yang perlu yang tadi Pipo memperhitungkan untuk ke HPP-nya, kemudian model cara pengelolaan gudang, ini kan cara pengelolaan gudang. Kemudian tadi yang di sini menjalankan yang untuk memastikan kesediaan stok yang aman, kasih perubahan permintaan dan biaya. Kayak
tadi antisipasi stok, fluktuasi stok. Sini ada economic order quantity atau EOQ. Menghitung kuantitas bahan baku yang harus dipesan dan biayanya yang paling ekonomis, menimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, ini diperhitungkan tuh biaya penyimpanannya berapa, stok maksimal di penyimpanan berapa, kemudian pemesanannya berapa, sehingga timbulah nantinya kapan nih pemesanan waktu yang paling efisien saat bahan baku di penyimpanan itu bertotal berapa, sehingga nanti pemesanannya juga bisa seimbang, jangan berlebih, begitupun jangan kurang, sehingga nantinya kan bakalan ada efisiensi di ongkos kirim, lebih ekonomis, timbul biayanya. Kemudian ada reorder point, tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan dipengaruhi oleh tingkat persediaan minimal dan waktu tunggu. Ya, ini tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan persediaan. Saat stok ada minimal, kapan pesanannya, berarti jadi ada stok di penyimpanan minimalnya, kapan waktu melakukan pemesanan, jangan sampai stok di gudang tuh jangan habis. Jadi pada saat pembelian barang masih dalam proses dikirim, tapi si persediaan di penyimpanan udah habis. Lebih ke mengarah waktu kalau untuk reorder point, kapan waktunya memesan kembali reorder. Misalnya di sini timbulnya seperti stok. Jadi ada cadangan penyimpanan barang bahan baku yang memang diperuntukkan untuk antisipasi stok. Saja kan adanya keterlambatan pengiriman karena ada kejadian di perjalanan saja. Kemudian sistem produksi just in time, sistem produksi yang bertujuan menekan biaya dan mencapai waktu perjalanan seefisien mungkin dengan menghapus pemborosan. Memproduksi hanya sesuai permintaan konsumen. Jadi kalau untuk just in time itu diperhitungkan kapan sih butuhnya si barang tersebut, harus tepat waktu. Jangan sampai ada stok yang berlebih. Kalau yang tadi kan adanya sepi stok. Kalau ini kan harus sesuai dengan barang yang memang diperlukan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan tuh menggunakannya kebanyakan just in time. Ini perusahaan yang memang ini yang berkaitan dengan produksi. Jadi diperhitungkan tuh produksi di gudang tuh untuk berapa kali produksi, sehingga nantinya ketahuan stok yang memang akan berkurang tuh di tanggal berapa.
Bahkan kalaupun just in time diberlakukan bisa aja gak ada penyimpanan langsung ke bagian produksi. Jadi kan di sana nggak ada apa ya, adanya efisiensi, nggak adanya gudang, bisa aja timbulnya. Jadi kan lumayan tuh kalau misalkan diberlakukan nggak ada penyimpanan. Jadi barang dikirim, barang dikirim ke bagian produksi langsung diproses, nggak adanya stok barang misalkan. Cuman kalau terjadi hal kayak gitu biasanya barang-barang yang memang nggak banyak hal-hal yang mungkin risikonya tinggi di perjalanan. Kalau just in time diberlakukan saat pembelian bahan bakunya di luar negeri kan, ya kita nggak tahu tuh. Ya menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan. Dan membantu perusahaan mengolah persediaan secara efektif. Oke, lanjut. Tujuan manajemen persediaan, kemudian dalam memastikan adanya persediaan melalui capacity stock. Tadi yang dijelasin capacity stock, jadi persediaan yang memang untuk mengamankan bila mana persediaan tuh adanya kekurangan atau keterjadian yang memang timbul karena proses pengiriman ada kendala atau keterlambatan. Atau bisa aja stok tuh bisa menjadi cadangan karena tingginya permintaan. Tiba-tiba tinggi tuh permintaan. Kemudian yang kedua, memberi waktu luang untuk pengeluaran produksi dan pembelian. Intinya sih persediaan nggak boleh kosong, harus selalu ada untuk produksi. Jadi ya setiap hari kan nggak boleh berhenti itu produksi, tetap melakukan proses. Mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran kadang-kadang kan di momen-momen tertentu ada yang misalkan di awal tahun lebih banyak daripada akhir tahun. Intinya sih fluktuasi di sana. Bisa tetap memenuhi kebutuhan customer. Kemudian yang keempat, menghilangkan atau mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan. Menghilangkan atau mengurangi risiko. Jadi kalau ya ada manajemen persediaan itu untuk mengurangi risiko adanya keterlambatan pengiriman. Berarti kan kalau misalkan ada cadangan persediaan, bisa tetap dilakukannya produksi. Nggak ada karena pengiriman terlambat, produksi harus berhenti. Nggak harus seperti itu. Makanya diberlakukan cadangan. Memberikan kemudahan dalam menyelesaikan dengan tanggal jadwal produksi. Nah ini lebih condong ke sini sih. Jadi jadwal produksi itu harus teratur. Hari ini produksi berapa? Kalaupun ingin fleksibel berarti harus menyesuaikan dengan tingkat bahan ataupun mesin yang memang harus sesuai dengan waktunya. Memenuhi kapasitas mesinnya atau enggak. Kalau memenuhi bisa fleksibel berarti perlu diperhitungkan tuh hari ini produksi berapa, besoknya berapa. Menghilangkan atau mengurangi risiko kenaikan harga. Nah, harga bahan hilangkan atau mengurangi risiko kenaikan harga. Adanya
cadangan kalau misalkan ada kenaikan harga yang tiba-tiba melonjak, itu kan meminimalisir tingginya biaya yang timbul. Kalau misalkan tiba-tiba bahan baku naik karena ada biasanya sih dalam kondisi ekonomi politik berpengaruh. Menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Ini berhubungannya sih kalau musiman, kapan waktunya menyimpan barang banyak, kapan waktunya kapan waktunya menyimpan barang banyak di gudang. Misalkan harus ada gudang nih di bulan-bulan tertentu, tapi di bulan-bulan yang lain nggak apa-apa, nggak mau kayak gudang. Itu bisa juga manajemen persediaan, mengantisipasi pengeluaran yang dapat diramalkan. Misalkan di Lebaran biasanya permintaan akan produk Muslim itu banyak, misalkan, ataupun saat Natal atau Tahun Baru, intinya event-event tertentu yang memang diperhitungkan mendapatkan keuntungan dari quantity diskon. Nah ini kalau misalkan ada manajemen persediaan, otomatis kan kita ini dengan pembelian sebanyak ini dapat diskon nih, sehingga kita perlu tahu untuk mencapai pembelian bahan critical stock. Satu, keuntungan dari quantity diskon. Yang kedua, terakhir, komitmen terhadap pelanggan, persediaan barang stabil menciptakan kepercayaan. Jadi kalau misalkan selalu adanya persediaan kan otomatis si customer ataupun pelanggan tuh lebih percaya dengan perusahaan tersebut. Kalau misalkan nggak ada pada bulan-bulan tertentu, tahu-tahu nggak ada persediaannya, nggak ada yang bisa dijual nih, karena habis, atau pengiriman terlambat, karena kurangnya kontrol internal persediaan kan, konsumen jadi bisa aja beralih ke pesaing, bisa aja. Oke, kita udah 24:09. Kita lanjut ke pertanyaan. Selamat malam, mengenai stok barang, luar stok fisik gudang 9 pieces, sedangkan stok catatan accounting 10 pieces atau sesuai. Oh, berarti fisik yang digunakannya. Oh, seharusnya si barang tersebut hilang atau rusak. Oh ya. Kalau kondisi yang terjadi terkait pertanyaan ini sih, mungkin menyesuaikan stok fisik karena hilang. Kita anggapnya rusak aja ya. Kalau hilang nanti, kalau ini berarti hilang dulu nih. Kalau hilang berarti itu perlu dicari tahu hilangnya kenapa. Apakah ada kontrol internal yang kurang baik? Ini belum berkaitan dengan accountingnya ya, berkaitan dengan manajemen pengelolaan gudangnya. Apakah hilang dicuri? Apakah hilang karena
Kenapa? Kalau misalkan rusak sih, itu bisa berita acara. Berita acara kalau misalkan satu sih, ya tetap harus berita acara sih. Ataupun sebelum dihapuskan si persediaan tersebut dianggap rugi ya nantinya. Itu bukan disisihkan. Akun baru persediaan rusak. Jadi supaya ketahuan persediaan rusak tuh berapa. Kalau di pemerintahan kan sebelum dihapuskan harus ada beberapa prosedur tuh. Ya kalau di swasta ada barang rusak sesuai dengan instruksi direksi, udah dihapuskan ya tinggal dihapus. Tapi kalaupun dihapuskan di pemerintah tuh ada berita acara penghapusan, berita acara penghapusan persediaan, karena di sana akan tercantum kenapa persediaannya rusak atau rusak kenapa gitu. Untuk dokumen sih berita acaranya. Kalau untuk di akuntansinya nanti bisa timbul akun persediaan rusak yang nantinya bisa dihapuskan. Nanti bisa timbul biaya, tapi nggak masuk KPP ya, karena nggak dijual. Biasanya sih beban lain-lain masuknya. Karena itu nggak masuk kondisi operasional rugi ataupun laba kan, berarti itu adanya timbul beban lain-lain. Paham nggak yang pertanyaan pertama? Berarti selamat sore Pak. Berarti atas barang tersebut itu tidak mengurangi si HPP-nya ya? Jangan, si HPP tetap sesuai dengan yang dijual. Berarti tidak ada tertera di laba kotor ya, misalkan antara penjualan dengan si COGS kan berubah laba kotor untuk barang yang selisih tersebut itu di beban lain-lain berarti masuknya ya? Tetap mengurangi laba rugi ya? Makasih. Iya. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, sama-sama. Bentar, critical pembiayaan terkait kebijakan critical stock. Critical stock itu persediaan kritis. Karena setiap manusia memiliki karakternya. Kalau kebijakan itu berarti gimana perusahaannya ya? Gimana kebijakan internal perusahaannya? Nggak ada apanya yang spesifik. Jadi kalau misalkan perusahaan dengan jual belinya tinggi, berarti kan di sana harus diperhitungkan masuknya nanti ke perhitungan manajemen persediaan. Itu yang tadi
yang just in time, ikut reorder point, reorder ini. Setiap perusahaan harus diperhitungkan dulu. Nggak ada yang pastinya. Masing-masing industri. Hanya saja kalau untuk ya mungkin secara pendapat aja ya. Kebijakan yang di manufaktur berarti harus terkait dengan produksi harus berjalan terus tuh. Berarti kan harus diperhitungkan kapan harus beli si persedia. Dari proses pembelian tersebut tuh perlu diketahui tuh persediaan minimalnya tuh berapa. Intinya sih ya walaupun ya sekarang diperhitungkan antara manufaktur dan manufaktur, otomatis kan antar perusahaan itu aja bisa berbeda. Intinya sih ada perhitungan. Kalau pendapat dari saya ya. Masuk nggak untuk jawabannya? Atau memang pertanyaannya terkait kebijakan? Ini kan kebijakan persediaan minimal nih. Itu jawabannya nyambung nggak? Yang perlu diperhitungkan tuh kapan itu dibutuhkan. Biasanya yang tadi ada lead time atau waktu tunggu. Kemudian kalau berkaitan dengan just in time, berarti kapan waktunya. Intinya sih kembali lagi ke perhitungan kalau kebijakan, karena masing-masing internal bisa aja berbeda. Walaupun sekarang manufaktur dengan manufaktur kebijakannya seperti apa, itu tergantung lagi bagaimana cara memperhitungkan manajemen persediaan. Nyambung nggak ininya jawabannya? Siapa? Jordan. Betul. Jadi intinya sih kita perlu tahu di sini per minggu alur persediaannya. Kalau misalkan cepat bisa aja per minggu. Tapi per bulan juga gak apa-apa sih. Lebih bagus sih per hari, lebih kalau misalkan per alur produksinya terus alur penjualannya cepat bisa per hari. Tergantung dari proses produksi sama kebutuhan pelanggan. Karena nantinya jangan sampai persediaannya udah mencapai minimal, udah nggak ada perhitungan juga tuh. Kalau nggak ada perhitungan kan nggak ada bukti untuk mengetahui bahwa itu tuh memang diperlukan. Karena fleksibel sih kalau perhitungan. Kapan waktu pemesanan antar perusahaan bisa berbeda. Masing-masing bagian harus punya data perhitungan sendiri.
Ya, mungkin lebih ke mengarah masing-masing dari bagian bahannya. Bahan ini diperhitungkan nih, bahan minimalnya, persediaan bahan ini tuh minimal berapa, persediaan bahan ini tuh minimal berapa. Nanti kan perhitungannya dari mulai barang jadi minimalnya berapa, kemudian nanti timbul ke bahan baku tuh. Kalau misalkan itu manufaktur ya, kalau misalkan persediaan barang dagang itu lebih apa ya, lebih sedikit perhitungan. Karena kalau manufaktur nanti timbulnya dengan pelanggan, hubungannya dengan proses produksi, dengan kondisi mesin juga. Tapi kalau persediaan dagang otomatis timbulnya tuh hanya di pengiriman dengan kebutuhan pelanggan, seperti itu. Mungkin kalau pendapat saya tuh nggak masing-masing industri, tapi masing-masing perusahaan, masing-masing bidang, bagian masing-masing bagian. Oke, bentar saya hentikan presentasi. Jam 9. Persediaan tanggal sih. Kalau persediaan berarti difokuskan dari tadi ya, pemisahan tugas, aturisasi, adanya dokumen-dokumen yang memang bukti itu harus ada tuh yang ditekankan ya. Metode itu jangan berganti-ganti. Kalau Vivo ya Vivo, rata-rata ya rata-rata. Jangan ganti, kecuali kalau misalkan antar periode berganti. Antar untuk keperluan fleksibel, di mana itu harus dihitung untuk laporan, ya bisa dipergunakan. Nggak harus, misalkan nggak harus pasti, tetapi estimasi, ya itu bisa dipergunakan. Kalau perpetual sama fisik karena metodenya sistem pencatatannya harus dipergunakan keduanya bagi saya. Jadi nggak ada yang namanya ini menggunakan periodik kemudian diganti jadi perpetual, nggak, bagi saya memang harus kedua-duanya. Terus konsinyasi, kadang-kadang perusahaan tuh dimasukkan tuh persediaan konsinyasi ke akun persediaan. Nanti timbulnya keluar masuk persediaannya bisa cepat kalau makanan. Salah satu yang memang bisa timbul karena keluarnya tuh bukan keluar dijual, bukan keluar karena diretur. Karena itu mah masih hak milik penitip. Kayaknya udah gitu. Kalau antisipasi seperti stop kayak gitu menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan. Udah sih. Oke, mungkin untuk persediaan seperti itu ya. Materinya lumayan. Dan saya screenshot dulu. Gak ada pertanyaan lagi teman-teman terkait kas tarakas, piutang, kemudian sekarang persediaan.
Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang paham karena materinya lumayan banyak juga di persediaan. Biasanya sih saya ngasih materinya hanya sekedar Vivo rata-rata sih. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup.